Kalau sukanya kayak contoh sesama barbernya itu welcome. Oh, Ya, oke. sama barbernya welcome. Satu lagi kayak aktivitas barbernya di Batam juga pada saat itu ya, Iya, sebelum pada pandemi ya. ya, Pada ya, saat ya. itu aktif. Jadi Oke. kayak perkumpulan atau kayak bisa dibilang asosiasi barbernya tuh jalan pada saat Solid itu. lah ya, solid lah ya. Nah, itu salah satu yang disenangin sebenarnya. Oh. Jadi kayak sesama barber itu ada satu wadahnya gitu, Iya, buat ada satu wadahnya, kumpul-kumpul benar, gitu benar. kan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sama kita bicara Kotak Hitam Podcast. Ya, Bima Sugi. Halo. Sehat, Bim. Sehat. Jadi mau ngomong apa nih, Bim? Yang enaknya ya kan? Bebas. Bebas ya. Bebas. Bebas aja. Ngobrolin apa Nih, aja gitu. kita mungkin lebih enaknya perkenalan dulu lah, perkenalan nama dulu lah. Oh, Siapa? boleh. Oke. Nama Bima. Asal Medan, di Batam baru lah. Baru mau 3 tahunan lah di Batam ya kan. Udah bekarat lah. Enggak lah, Baru ya, di baru. Batam. Oke. Baru di Batam ya, pindah ke Batam tuh karena biasalah mutasi kerja ya kan. Mutasi kerja ya. Kebetulan memang salah satu barber kita juga buka, nggak salah satu sih, beberapa barber kita udah buka di Batam juga. Berarti udah banyak cabangnya ya, Bim ya? Udah 7 lah sekarang. Oh, alhamdulillah. Itu kalau aku nanya dulu nih, barbernya barber apa, Bim? Oh, boleh sebut brand? Boleh dong. Oh, siap. Mana tahu ya kan kita dapat endorse di sini Boleh, gitu boleh, ya kan. boleh. Ya, boleh aja. Nama brand kita Sir Salon. Oh, Sir Salon. Sir Salon. Jaya terus sih Sir Salon. Sir Amin, Salon amin. mana tahu ya kan mau ngasih ini segala macam. Boleh proposal. Ya, proposal ya kan. Jadi gini, Bim, aku kayaknya kita berbicara tentang ini dulu ya, yang asik-asik dulu lah ya kan. Boleh. Ngomong-ngomong, di Batam udah 3 tahun, kesan apa aja tuh yang didapat di Batam? Di Batam. Dari segi apa dulu nih? Dari segi barbernya dulu deh. Dari segi barbernya dulu deh. Kalau dari segi barbernya mungkin ada banyak kesan sih. Banyak kesan. Banyak Ya? kesan. Apa aja tuh kesannya? Yang pastinya Suka dukanya lah. suka dulu ya. Nah, suka dulu dong. Kalau Orang untuk banyak yang nggak suka, nggak banyak yang nggak suka tentang yang nggak suka gitu. Banyak yang suka Orang aja. Suka aja yang biasanya yang suka didengerin. Oh. Oke, cepat. Mungkin kalau sukanya kayak contoh sesama barbernya itu welcome. Oh, oke. Sama barbernya welcome. Satu lagi kayak aktivitas barbernya di Batam juga pada saat itu ya, Iya, sebelum pada- pandemi ya. Ya, pada ya. saat itu aktif. Jadi Oke. kayak perkumpulan atau kayak bisa dibilang asosiasi barbernya tuh jalan pada Solid saat lah ya, solid lah ya. Nah, itu salah satu yang disenangin sebenarnya. Oh. Jadi kayak sesama barber itu ada satu wadahnya gitu, Iya, buat ada satu kumpul-kumpul wadahnya, gitu benar. kan. Itu dari segi sukanya kan. Ya. Dari segi nggak sukanya? Dari segi nggak sukanya susah dijelaskan juga sih sebenarnya. Susah dijelasin gimana nih? Dari segi nggak sukanya mungkin gimana ya? Kayak belajar lagi gitu. Belajar lagi gitu Maksudnya, ya. Harus jumpa di wadah yang baru lagi nih gitu. Ya, jadi kayak beradaptasi ulang lagi Oh, gitu iya, kan. iya. Beradaptasi ulang lagi dengan kondisi yang berbeda. Hmm. Apalagi ya kalau dibilang Medan kan. Iya, iya. Logat Medan Iya. ini kayak bahasa Medan ini Keras kayak sekali gitu ya kan. Mungkin orang berpikir kayak dengarnya tuh ini ngebentak Iya, nggak gitu benar, kan, marah-marah kan. Benar. Harus jaga image lah gitu ya. jaga image. Sedangkan di Medan harus, "Weh, kau mau apa segala macam ya kan." Iya, Nah, itu biasa, kan. dengan logat Medannya tadi ya. Ya Itu benar udah jadi hal biasa kan. benar. Jadi kayak mulai beradaptasi lagi, Nah. ketemu orang-orang baru lagi, belajar lagi gitu Iya, kan. iya. Dan ketemu contoh ya customer baru lagi Ya, gitu. benar, Yang customer jelas baru lagi ya. customer yang Medan sama Batam pasti beda. Pasti beda gitu ya. Dari situ sih Siki gak suka kayak belajar lagi gitu. Iya. Ngulang lagi. Cuman kalau aku mau nanya sedikit nih tentang pandemi dulu dah ya. Ah, Tentang pandemi. Gimana? Pandemi ini ngaruh nggak untuk pekerjaan sekarang? ya pasti ngaruh lah. Ngaruh ya?
Karena dampaknya itu kan bukan cuma untuk kayak kita di bidang jasa. Benar. Ini sama rata loh, semua kena. Benar, semua kena ya, semua kena. Merata semua. Mau dibilang mau dia tukang jual sayur kek, mau dibilang dia tukang pangkas kek, mau di bidang apapun pasti kena. Pasti kena, Ya, semua kena berdampak kalau untuk masalah COVID ini. Ya, benar. Yang pastinya ya soal perekonomian pasti drop lah. Drop ya. Drop. Ada yang mungkin kayak soal pekerjaan, ada yang kena PHK, ada yang kena pengurangan karyawan. Cuman yang aku tengok lah ya dari segi sudut pandang aku lah ya kan, orang-orang lain ibaratnya ngerasain pandemi ini susah banget segala macam. Dari Bima Sugih sendiri ya kan, udah belakangnya aja udah Sugih, ya kan? Apa nggak Sugih kali, geng? Enggak. Ya bener nggak? Itu nama tengah itu. Nama tengah ya. Nama tengah. Iya, aku dari sudut pandang aku lah ya. Bima seorang Bima sendiri luar biasa sih. Dia mungkin nggak survive di bidang barber aja. Sekarang dia, geng, dia ini, dia jadi toke tambak, geng. Oh, enggak. Itu, geng. Jadi kalau dari sudut pandang aku, seorang Bima ya kan bukan hanya main di bidang barber sekarang ini. Benar nggak itu, Bim? Ada tapi sedikit. Ada tapi ya. sedikit. Cuman asik lah ya gitu. Apalagi cuannya gitu ya kan. Karena gini, kalau dari kenapa bisa lari ke situ? Kalau itu sebenarnya reward sih. Reward ya. Reward kebetulan reward dari owner juga. Jadi kayak apalagi kayak pandemi ini kan kita butuh tambahan juga. Benar Dan banget. salah satu rekomen usaha yang paling jalan sebenarnya untuk saat pandemi ini sebenarnya kayak berternak, berkebun. Benar. Lebih kayak usaha-usaha kebutuhan. Iya, benar. Bukan kayak kita bukan mau bilang yang lain juga. Kayak usaha kemauan. Iya, itu benar, kayak benar. apa yang kita mau, bukan yang kita butuhkan. Iya, benar sih. Sementara saat pandemi ini orang tuh cari apa yang dibutuhkan, bukan apa yang dia mau. Iya, benar. Iya kan? Benar banget. Dan salah satu kayak peternakan itu kan peternakan tuh kan. Iya, benar. Itu apa yang dibutuhkan orang setiap hari. Oh, iya sih. Buat makan kan. Iya, benar. Dan aku mau nanya satu hal nih, Bima lah ya kan, dengan 3 tahunnya dia di Batam gitu ya kan. Apa aja tuh yang didapetin di Batam gitu? Entahkah itu yang enak-enak, entah itu apa gitu, apa tuh? Apa yang didapetin di Batam, entah itu kalau ini dari segi kenakalan lah ya, dari segi kenakalan. Jadi kupas tuntas. Kupas tuntas dong, kupas tuntas. Kita nggak ada black, ya kan? Kupas tuntas. Boleh. Jadi aku mau tanya apa aja sih yang udah dilakuin Bima selama 3 tahun di Batam nih? Yang dilakuin. Nah, dilakuin atau entah. Tapi Bima ini fuckboy, fuckboy dia, fuckboy. banyak para barberman ibaratnya ngelihat Bima ini dia ya tahu lah ya kan. Fuckboy, geng, fuckboy. Gimana fuckboy tahu lah ya kan. Itu gimana tuh, Bim? Kalau bicara ya yang enak-enak pasti kayak kita banyak ketemu orang-orang baru. Iya, kan? benar. Kayak ketemu teman-teman baru. Benar. Cewek baru. Bener nggak lari ke cewek? Iya, kupas tuntas dong. Mungkin teman lah, Ya, tapi kayak ke teman-teman cewek. Benar. Ya pastinya kayak salah satu teman-teman buat kesana kesini lah gitu. Iya. Teman-teman gitu ya. Iya, teman-teman. Pasti kan ada gitu kan. Ada, ya. Benar. Cuman kalau aku tanya kenakalan Batam kan tahu sendiri lah ya kan. Mungkin orang kalau soal kenakalan kan, ya masing-masing punya kenakalan sendiri. Iya, benar. Apalagi kalau orang tahu Batam itu nakalnya gimana, sebenarnya belum seberapa. Iya, gitu. benar. Ya itu tergantung kepada orang Pribadi masing-masing. Arahnya dia itu mau kemana. Kayak contoh gini lah. Kita kan yang pastinya setiap ada tempat baru. Iya, benar. Kita kan rekrutmennya tetap dari pusat. Ya, kita kan pusat di Medan. Benar. Jadi setiap teman-teman yang baru datang di Batam, teman-teman kita di brand di SIR yang baru datang, kita selalu kasih pertanyaan atau kita kasih pilihan. Iya. Arahnya mau kemana? Oh, oke. Ya kan. Kalau memang mau lurus, mau sukses, pengen punya hasil, ya bagus-bagus kerja gitu. Okay. Jangan terlena sama suasana. Sama suasana gitu. Karena kalau dia ikutin suasana di sini yang pastinya kan
ya banyak godaannya Iya. gitu kan. Tahu sendirilah Tahu Batam sendiri ya, kan? Batam gimana gitu kan. Benar. Tapi kalau misalnya dia pengen hancur, ya itu ada jalannya Itu juga ada gitu. jalannya Itu juga, tergantung ya, ke manusianya Iya, gitu benar. kan. Pribadi Dia- masing-masing lah. Dia mau arahnya kemana, itu terserah dia. Iya, benar. Yang pastinya setiap teman-teman kita yang baru datang dari pusat Medan, kita selalu bilang arahnya mau kemana. Iya, ngasih arahan Ya. lah gitu ya kan. Kita selalu kasih pilihan. Ini kalau misalnya di Batam, ya harus pandai-pandai gitu. Iya, benar. Arahnya mau kemana, ditentukan di saat dia pertama kali mijak ke Batam itu, dia harus menentukan pilihannya. Oke. Berarti ibaratnya Sir sendiri bukan ngasih arahan, lebih ke banyak ke plusnya lah gitu ya Iya. kan. Dia pengen suatu barbernya sendiri maju dengan arah yang benar gitu ya. Ya, itu tergantung manusianya sih. Iya benar. Karena kalau kita- cuman kan Sir sendiri kalau dari kata Bima tadi kan ibaratnya dia ngarahin lebih pengen lu kalau bisa di Batam sukses gitu. Ya, Benar nggak? harus Oke, benar. diharuskan karena buat apa dia tinggalin kampung Iya halaman? benar. Buat apa dari jauh-jauh dari Medan ya kan? Ah. Lu harus adaptasi yang baru dengan hasil lu nggak bisa explore yang baik di sini Iya, gitu. betul. Oke. Jadi Bim, aku mau nanya. Ini mungkin lebih ke ini sih. Tahulah Batam seperti apa ya. Ya. Dunia happy-nya terlalu oke, dibilang agak parah lah gitu ya. Ya. Ya dibilang parah ya nggak parah-parah kali. parah Cuman kali. kalau orang gampang terpengaruh hancur banget gitu, Iya. benar kan? Benar kan? Betul. Cuman kalau dibilang Batam ini narkoboynya ngeri, benar nggak? Ya. Narkoboynya ngeri, perempuannya ngeri, benar nggak? Ah. Ya udah itu kalau dari segi pergaulan, kalau dibilang siapa lu siapa gua, benar nggak? Ibaratnya orang totally ibaratnya nggak bakal tahu kita siapa gitu kan. Kalau kita ibaratnya sok gue baik loh, gue gini loh. Lu ngerasa nggak kalau misalnya lu masuk ke lingkup itu, lu bakal hancur gitu. Gimana? Gue ngomong apa? Ulang juga nih. Kan tahu sendirilah gimana ruang lingkup Batam ya kan. Ya. Dengan pergaulan yang amat sangat keras lah kalau dibilang kan. Kalau dibilang dari segi pergaulan, kalau kita masuk di jurang gitu kan, hancur banget gitu kan. Jadi kalau di Batam ini tahu sendiri lah, narkoboynya ngeri banget gitu, perempuannya ngeri banget gitu kan, diskotik di mana-mana gitu ya kan. Kalau misalnya Bima sendiri, segi orang yang gampang terjerumus gak Bim ke bidang-bidang yang seperti itu? Gitu? Mungkin kalau aku pribadi kayaknya enggak sih. Enggak ya? Enggak sih, masih bisa kontrol. Oke. Masih bisa kontrol maksudnya dalam arti gini. Ya kalau untuk narkoboy apa segala macam, mungkin kayaknya cuma sebatas alkohol sih. Kalau obat-obat apa segala macam kayaknya enggak. Kayaknya memang enggak ke situ gitu. Enggak ke situ arahnya. Enggak ke situ arahnya. Jadi lebih kayak senengnya alkohol aja gitu. Kayak alkohol aja gitu ya. Dan untuk kayak Bang Rian bilang tadi masalah diskotik apa tempat duduk segala macam. Kalau soal musik gitu, selera musik dari situ udah jelas beda. Udah gitu. beda ya. Udah beda. Oh, Bima sendiri suka musik apa nih kalau aku boleh tahu lah. Ya, kisi-kisinya jenis musik seperti apa Bim yang disuka Bim? Sebenarnya kalau musik lebih suka kayak alternatif, apapun musik suka, tapi ya jangan kayak jedak-jeduk itu lebih susah sih. Itu nggak bisa ya. Nggak bisa, Jauh kali gitu ya. Dengerin makin sakit kepala gitu. Iya. Berarti lebih ke apa? Indie kah? Ke pop kah? Indie suka, indie pop ya? suka, lebih ke alternatif lah. Alternatif ya. Asal jangan jedak-jeduk. Jadi asal jangan jeduk-jeduk Iya. ya. Asal jangan jedak-jeduk. Tapi kan biasa orang banyak tuh ya, kayak ibaratnya udah denger jeduk-jeduk gitu kan, udah denger jeduk-jeduk, kayak ngerasa walaupun dia nggak suka, pengen aja gitu, kayak ngerasa enak nih gitu, karena banyak yang mantep-mantep tuh Bim gitu, nggak ngerasa pengen gitu, nggak ya? Enggak sih. Enggak ya? Mungkin yang pengen ngerasain jedak-jeduk itu dia bukan pengen ngerasain musiknya jedak-jeduk gitu. Iya. Mungkin Dia yang ada- mantep-mantep di dalamnya gitu. Iya, dia ada opsi lain buat. Ada opsi lain. Oh, iya. Jadi jedak-jeduk itu buat jadi alasannya aja. Pelampiasan. Ininya lah Ininya ya. gitu ya. Bener. Mungkin kayak bahasnya jangan kayak gini lah. Ya, enggak. Lebih kayak ke
passionnya kita. Ke passionnya aja. Nah, balik Oke, nih Bim, aku mau nanya satu hal lagi deh ya. Bima sendiri kan, kayaknya banyak tuh tatonya, ya kan? Bima sendiri punya tato itu dilandasi pengen punya tato dari segi fashion, ibaratnya ngikutin seseorang kah atau Bima memang punya fashion sendiri gitu? Sebenarnya kalau tato ini dibuat pada saat udah terjun setahun di barber. Oh, Jadi ya, kayak oke. mikir awalnya tatuan itu inspirasi Oh, kayak inspirasi. ngeliat barber luar kan. Oh, oke. Ngeliat barber luar tuh punya tato tuh keren gitu. Oh, keren gitu ya. Keren kayak life-nya itu udah kayak di situ gitu. Iya. Ngerasa barber is my life gitu. Ya, kan. oke. Jadi pada saat itu setahun ngerasain di barber itu kayak udah mendapatkan soul-nya barber Oh, gitu, oke. menjiwai. Udah mendalami lah Mendalami. ke barber tadi ya. Karena kayak udah terlanjur basah di barber kan. Hmm. Jadi masa di barber itu cuman kayak mau cari duit. Kayaknya kalau duit aja yang dicari ya gitu-gitu aja. Oh, ya. Jadi kalau sebenarnya barber ini kalau semakin kita dalemin, kita dalemin dari segi culture-nya atau kayak yang lain-lain tentang barber lah, Ya. lebih ke sejarahnya lah gitu Ya, kan. oke. Mungkin dari situ penjiwaan kita mulai bangkit. Maksudnya ternyata barber bukan sampai di sini gitu. Iya. Ternyata jauh sebelum masa kerajaan pada saat itu barber itu dalam dulu gitu. Udah dalam banget gitu Udah ya. dalam Udah banget. jauh banget gitu ya. Iya, jadi pada saat setahun udah menjalani di barber kan taunya cuma duit. Iya, benar. Potong rambut customer dapat duit, potong Iya, customer benar. dapat duit. Jadi kayak ngerasa jenuh, gini-gini aja. Iya. Apa barber cuman gini aja gitu? Oke. Lebih berarti Bima sendiri lebih mengeksplor ke dalamnya Iya. barber itu seperti apa gitu Bener, ya. Oke. kayak rasa penasaran di barber itu. Barber itu seperti apa sih? Iya, benar. Apalagi pada saat itu barbershop ya. Iya. Pada saat itu barbershop ya orang-orang ngemandangnya itu masih kayak sebelah mata apa segala Iya. macam. Belum diakui lah. Belum Apa diakui. sih barber ini? Tukang pangkas biasa pun ibaratnya sama pun kayak pangkas biasa gitu ya. Ya, orang-orang kayak masih bilang barber itu ya profesi yang rendah lah. Iya, benar dipandang sebelah mata. Dipandang sebelah mata pada saat itu kan. Jadi kayak mulai ngerasa barber ini masa sampai di sini gitu. Iya. Jadi rasa pengen tahu kemarin itu besar. Iya. Barber ini seperti apa sih? Iya, benar. Jadi kayak sempat nge-explore ternyata barber ini profesi yang gila emang. Gila ya. Gila. Bukan hanya cuan yang dicari gitu Bukan ya. hanya cuan. Bayangin aja dulu tuh zaman kerajaan. Iya. Oke, Zaman oke. kerajaan gitu kan. Pada zaman kerajaan itu barber itu udah dikenal loh. Wow. Iya ya. Sampai sedalam itu tuh Bim. Sampai sedalam itu. Sampai sedalam itu ya. Ah. Nyari kisi-kisi tentang barber ini ya. Karena rasa penasaran yang besar kan. Iya, benar. Barber itu salah satu gimana ya? Pengen nunjukin ke orang-orang bahwasannya bukti barber itu profesi yang bukan sembarangan Bukan itu sembarangan. ya. Iya, dari sejarahnya. Nah, Masa kerajaan aja gitu. Barber itu udah ada. udah ada gitu ya. Udah ada. Jadi kenapa kayak orang-orang zaman sekarang mikir barber itu masih kayak gitu kan? Iya, benar. Pada saat itu. Pada Tapi saat ya, itu. kalau sekarang kan syukurnya barber ini orang Udah kayak- diterima sama banyak masyarakat. Iya, lah gitu ya. benar. Udah ibaratnya bukan hanya sekedar pekerjaan biasa gitu Iya. ya. Bukan hanya sekedar lu mangkas ya ibaratnya kayak tukang pangkas biasa lah ya gitu. Ya. Ibaratnya gini. Kayak kita sendiri kan ngerasain kayak kita motong di tukang pangkas sama di barber mungkin customer ngerasa beda gitu ya. Dapat kesannya lah, kesannya berbeda gitu. Oke, Bim. Kalau dari segi fashion sendiri lah, dari segi fashion, Bima suka fashion barber ini barber apa? Ke arah-arah mana nih gitu? Oh, lebih contoh kayak ibarat musik dia genre ya? Ya, genre. Arah-arah genrenya kemana nih? Oh iya. Kan banyak ada yang ini kalau aku nggak salah ya, ada yang dia modern kah, ada yang dia klasik kah, ke arah mana tuh? Sebenarnya kalau untuk dari segi genre kita bilang genre barber gitu. aja deh. Mungkin kalau genre barber itu lebih kayak sukanya sih. Iya, sukanya. itu lebih kayak modern sih. Modern ya. Modern. Tapi tetap klasik tuh tetap nggak bisa hilang gitu. Combine antara combine. klasik sama modern cutnya lah ya. Iya.
karena memang nggak bisa dipisahin gitu kan. Benar. Klasik itu ya culture utama seorang barber. Iya, benar. Masa kita tinggalin culture gitu? Iya, benar sih. Ya modern itu karena kita ikutin tren terus kan. Iya. Apalagi kayak inovasi style itu tetap setiap tahunnya pasti ada terus Ya, terus gitu benar. kan. Selalu update lah ya. Selalu update gitu. Cuman kalau seorang Bima Sugih ya kan, dia suka idolnya Bima Sugih sendiri seorang barber siapa gitu. Kalau untuk di lokal dan luar negeri lah, internasional lah. Mungkin Dari internasional dulu deh Bim. kalau internasional ya. Kalau internasional kebetulan memang pada saat masih awal pertama mula kali kenal barber, YouTube pertama yang dilihat gitu kan. Masih pertama kali kayak mau belajar potong rambut itu ada salah satu channel YouTube. Ya kan. Itu barber dari negara mana gitu kan. Oh, negara Kanada. Kanada. Jadi ngelihat face-nya si tukang cukur itu kayak tukang cukur orang Indonesia loh. Oke. Keren ya. Iya, Tapi aku berpikir dulu, ini tukang cukur Tukang pangkas orang Indonesia dari gitu Indonesia ya. kerja di Kanada gitu kan. Kanada. Keren juga gitu. Karena nggak ngerti bahasanya gitu kan. Iya. Tapi setelah kayak explore ternyata memang dia asli Kanada, cuman face-nya itu mirip face orang Indonesia, Asia gitu Asia kan. lah gitu ya. Dari situ itu inspirasi pertama namanya siapa ya? Cuman dia lebih kayak dikenal Real Barber TV. Oke. Dia lebih dikenal Real Barber TV itu untuk luar. Iya, untuk luar ya. Itu yang menginspirasi pertama kali dunia barber sendiri lah ya. Ya. Kalau untuk lokal sendiri siapa? Kalau lokal mungkin lebih nggak jauh ya. Nggak jauh. Lebih kayak siapa tuh? Kayak ke mentor lah, mentor ya. Karena kebetulan ada salah satu mentor di brand kita juga di sini. Oh, di share sendiri lah ya. Di share sendiri karena gimana ya? Mau ke gimana ya? Kalau untuk knowledge atau pengetahuan yang lain-lain untuk cari tahu yang ke barber-barber lain. Iya. Kayaknya capek juga karena paket komplitnya itu udah ada di dia gitu. Iya, benar. Ibaratnya mentor tadi udah punya semuanya gitu kan. Kenapa lagi harus ya, nyari di tempat lain gitu. Sedangkan dia udah bisa ngasih gua semuanya gitu. Iya, karena gini, kalau bisa dibilang mungkin perbedaannya itu cuma satu. Bahasa penyampaiannya aja berbeda. Iya, benar. Tapi kalau dari caranya itu tetap sama. Sama, benar. Jadi kayak mikir, udahlah gak usah jauh-jauh. Mentor sendiri juga udah menginspirasi gitu. Udah menginspirasi sih. Ya, benar. Ngapain harus kayak mikir yang lain-lain? Iya. Berarti sampai sekarang Bima sendiri mentor tadi udah ibaratnya sebagai tolak ukur lah ya. Ibarat Bima sendiri udah ngerasa dia udah jadi tolak ukur gue di bidang barber ini nih gitu. Udah sampai situ lah ya. Sampai mungkin gini, ada salah satu kata bijak yang sampai ini aku terapin juga kan. Iya, benar. Dalam hati ataupun ke teman-teman sempat juga ke teman-teman waktu itu di Medan kan sering main ke akademi juga kan. Jadi kayak penyampaian ke teman-teman itu biar lebih membakar semangat buat belajar atau semangat di barber itu gitu. Barber. Jadi nyampaikannya gini. Kalau kita mengidolakan seseorang, jangan pernah bermimpi untuk menjadi dia. Oke. Ya kan? Tapi bermimpilah untuk menjadi lebih dari dia. Oke. Karena kalau kita paham. Karena kalau kita bermimpi menjadi dia di tahun yang akan datang, dia akan tetap upgrade. Ya, benar. Sementara karena kita bermimpi untuk menjadi dia, terpatok di situ aja. Kita gitu, stuck di situ. Stuck di situ Tapi kalau kita bermimpi untuk menjadi lebih dari dia, kita bisa bareng. Oh iya. Cuman yang membedakan kita tuh cuma sebuah jam terbang. Iya, benar. Jam terbang, cara penyampaian gitu ya. Maksudnya kan dalam arti gini, bukan berarti kita untuk menjengkalin seorang idol kita gitu kan. Bukan ibarat mau bersaing gitu ya. Enggak. Jadi kayak membakar semangat kita itu buat semangat di barber itu gitu. Iya. Mengeksplor barber. Bahwasannya barber itu barber tuh nggak stuck di sini gitu. Iya, selalu upgrade setiap tahunnya. Bahkan setiap jamnya dia udah ada nih fashionnya lagi. Pasti ada yang baru. Ya, benar. Ini Bim, aku mau nanya satu hal lagi. Tahu sendiri lah Batam ya kan. Batam dekat banget sama negara luar. Bima sendiri kan pastilah banyak lah di segi pergaulan pasti banyak lah berkawan sama kawan-kawan yang pernah eksplor ke luar negara gitu kan. Ibaratnya kerja di luar negeri lah.
Bima sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak kawan-kawan nih banyak nih yang kerja di luar negeri, pengen lah gitu, atau ditawarin, Bim mau nggak nih Bim kerja di sini nih Bim gini. Bima sendiri pengen nggak sih keluar negeri, ibaratnya explore lebih dalam lagi gitu, ibaratnya explore, aku pengen lah keluar negeri juga. Apa Bima ngerasa Sir udah ngasih aku sudut pandang yang berbeda ketimbang orang-orang yang udah pernah keluar negara gitu. Mungkin gini, ya kan. Kalau untuk bekerja di luar, Iya. ya kan, untuk berpindah brand kayaknya Enggak ya. karena dari brand ini sendiri bakalan bisa bawa kita keluar loh. Iya, oke. Ibaratnya brand ini sendiri udah ada kapasitasnya sendiri gitu Iya, ya. benar. Oke. Jadi kayak misalnya gitu kan, Iya. dikasih pilihan pengen kerja keluar dari brand ini tapi Iya. kerja di luar negeri. Ya, oke. Mungkin kalau untuk kerja di luar negeri dan keluar dari brand ini kayaknya Enggak. enggak. Karena dari brand ini sendiri juga bisa sanggup untuk memfasilitasi buat kita belajar Paham. tentang barber gitu. Iya, gitu. iya, benar. Karena contohnya gak usah jauh-jauh, kita udah punya contoh. Gitu. Iya, benar, kita udah punya contoh. Seorang mentor kita juga udah menjadi go contoh. internasional. Iya, gitu. Oke. Kenapa enggak gitu? Benar. Kenapa harus pindah? Iya, Sementara brand kita juga bisa mengupgrade kita supaya bisa go internasional gitu kan. Oke, ya benar sih. Ibaratnya gini lah. Bima sendiri udah ngerasa ini udah brand Bima sendiri ya. Brand di tempat Bima bekerja udah bisa ngasih Bima, gua nggak bakal stuck di sini aja. Gua bakal upgrade terus sampai kapanpun, gua bakal upgrade terus. Jadi mungkin ibaratnya nggak bakal ngerasa di tempat di go internasional itu udah ibaratnya mau orang ngasih ibaratnya ngasih apa ya, ngasih Kayak reward gitu. ribet gitulah, ngasih reward. Yuk Bim kerja di sini gini udah ibaratnya Bima udah ngerasa di sini pas gitu. Udah di situ lah ya, udah di tingkat ngerasa nyamannya lah ya. Iya sih, maksudnya kayak kalau ada tawaran yang lebih gede dari ini gitu. Bener. Mungkin kalau sombong sedikit boleh nggak? Boleh dong. Di sini masa bodoh lah, geng. Mereka berani kasih apa gitu? Iya, oke. Maksudnya sombong itu dalam arti bukan apa ya gitu. Benar. Kayak ngasih lebih atau segala macam enggak. Karena mereka tuh nggak bakalan tahu jalan cerita. Iya. Dari awal masuk brand ini seperti apa gitu kan. Prosesnya itu seperti apa. Dibesarkan dari apa mereka nggak tahu gitu ya. Dari angka mungkin nggak ternilai. Iya, benar. Oke. Ya. Dari angka nggak ternilai. Berapapun itu nggak bakalan ternilai. Nggak bakal ternilai. Jadi walaupun ibaratnya ada pun yang nawarin atau sebesar apapun mereka menawarkan, mungkin lebih ke gue udah dapat fase yang di sini udah ngasih gue lebih dari apa yang mereka tawarkan gitulah ya. Mungkin lebih kayak gini sih. Bakalan keluar dari brand ini, tapi punya brand sendiri. Tanpa ada dana atau support investor segala macam. Paham. Udah membesarkan nama sendiri lah gitu. Iya. Tolak ukurnya seperti inilah. Mungkin Bima bakal survive sendiri tanpa brand apapun, membesarkan brand sendiri, baru bakal keluar dari brand Bima sendiri. Brand Bima kerja sekarang. Ataupun ada opsi lainnya seperti ini. Pernah dengar cerita-cerita inspirasi nggak? Contoh kayak cerita-cerita inspirasi ya sering ada di Instagram itu kan. Dia bekerja di brand itu. Bertahun-tahun. Super loyal gitu kan. Setianya dengan brand itu gitu kan. Udah. Sampai dia berpikir aku nggak bakalan bisa keluar dari brand ini. Brand ini udah ngasih aku apapun yang aku apapun yang aku mau, apapun itu gitu ya. Apa yang aku inginkan, aku udah dapat dari brand ini gitu. Sampai dia memutuskan bahwasannya kalau misalnya pun aku keluar dari brand ini, aku wajib punya brand sendiri. Ataupun aku bakalan beli brand ini. Alright. Ibaratnya Bima ngerasa mungkin ada dua opsi lah ya. Aku mungkin bakal keluar dari brand ini. Kalau misalnya aku beli brand ini atau aku ngejalanin brand aku sendiri gitu. Ya, seperti itulah kira-kira.
Ibaratnya memang brand ini udah ngebesarin Bima dari Bima belum tahu barber mungkin Iya, gitu ya. benar. Sampai sekarang Bima sampai ke Batam sekarang gitu ya. Iya, berkat brand ini bisa sampai ini Batam sampai loh. Batam gitu. Iya, Oke. Berarti brand ini memang udah ngebesarin Bima sampai sebesar inilah iya gitu ya. benar. Oke lah, mungkin sampai di situ dulu lah, geng. Bim, apa tuh yang ini lah kita ngomongin masalah apa ya? Apa tuh yang mau Bima ibaratnya apa ya? Pesan apa tuh ya? Pesan moral apa nih yang mau Bima kasih ke kawan-kawan yang ada dimanapun mereka di bidang barber ya, dimanapun mereka. Pesan apa tuh yang mau dikasih ke mereka? Pesan buat Pesan teman-teman apapun ya. lah, pesan barber lah. Pesan buat barber itu lebih kayak ke harapan ya, Ya harapan kita lah seorang barber. seorang barber. Yang pasti yang paling utama ya, Ini nih untuk di Batam dan di luar Batam lah. di luar Batam. Harapannya lah, Harapannya. Mungkin semua harapan yang paling utama untuk semua bidang jasa lah. Ya, bisa benar. kita bilang barber. Lebih kayak COVID ini selesai. Gitu. Selesai ya. Selesai. Itu salah satu harapan terbesar itu. Harapan terbesar ya. Harapan terbesar. Udahlah COVID nggak capek apa gitu ya kan? Ya kan? Ya. Ibaratnya capek loh orang kayak gini gitu ya kan? Terus Ya. harapan selain itulah. Selain itu mungkin kayak di barber sendiri lebih gimana ya? Harapannya yang pasti barber ini tetap masing-masing kan punya jalannya gitu kan. Ya, benar. Berharap harapan juga masing-masing ya gimana ya? Bingung juga buat ngejelasin ya. benar. Buat harapan semua orang soalnya gitu kan. Semua orang benar. Harapan- Cuman ini harapan Bima aja lah. Harapan. Ah. Yang pasti sesama barber itu harus tetap saling support lah. Solid lah geng ya. Tetap solid. Dan sesama brand itu nggak boleh kayak saling Saling menjatuhkan. Walaupun dia beda brand ataupun beda Benar, cara masing-masing, benar, nggak boleh benar, saling menjatuhkan. Tetap solid. Ya tetap kayak gimana ya? Ikutin culture aja. Secara Oke, masing-masing oke. juga ada gitu. Caranya kita memang saling support. Cuma cara Saling kita support. berbeda-beda. Ya kalau kita bicara ego, mungkin ego masing-masing juga punya. Ya benar. Ya kan? benar. Karena ya pasti ada kayak berpikir merasa kompetitor apa segala macem gitu. Iya, kan. iya, benar. Tersaingin gitu kan. Benar sih. Yang pastinya kan itu cuma kayak gimana ya, perbedaan brand dan berbeda cara aja. Iya benar. Tergantung kita aja pribadinya seperti apa gitu. Ya. Mungkin kita antar brand berbeda-beda loh cara penyampaian kita, cara Ya, kita. ya. Mungkin lu dikasih tahu sama owner lu seperti ini, gua dikasih tahu sama owner gua seperti ini. Jadi kita nggak bisa sama gitu ya kan. Ya. Cuman kalau untuk pola pikir kita sama-sama barber gitu. Ya, Ya, seperti itu ya. seperti itu benar. Berarti untuk harapan di Batam lah. Harapan Kan Bima nih stay-nya sekarang di Batam Oh, nih. oke. Bim. Bener gak? Ya, benar, Untuk benar. harapan anak-anak barber di Batam gimana tuh, Bim? Kan sekarang nih pandemi udah lumayan hampir setahun ya. Setahun ini hampir dibilang kita nggak ada pergerakan nih di bidang barber sekarang ya. Bima pengennya seperti apa kita ke depannya? Harapannya sih kembali stabil lah. Kembali stabil. Ya? Kembali stabil yang pastinya kayak ya kita tahu di mana-mana juga sepi kan. Ya, Kita benar. berharap semua pasti kembali kayak ke awal gitu, Awal, yang ya. rame kembali rame gitu Ya, kan. Jadi lebih kayak ke stabilitas lah yang pastinya. Oke. Karena kan selama Covid ini kita kan terpuruk gitu. Iyalah. Dari benar. segi ekonomi, Ya. kebutuhan, apalagi kan ada yang udah berumah tangga apa segala macam. Lebih ke sita lah ya semuanya gitu. Iya benar. Bukan berarti mikir gini ya, untuk ekonomi money oriented, enggak, itu kebutuhan utama yang bagi rumah tangga gitu. Iya benar. Bayangin aja barber sepi, omset nggak ada, Mau makan apa? mau makan apa? Ya, itu gitu kan. Periuk dapur nggak berasa nih kayak Itu. gitu ya. Benar. Tapi tetap jadi salah satu harapan gitu. Iya, kan. benar, Pasti benar. pengen rame lagi. Iya benar. Apalagi kayak di Batam ini kan terkenalnya itu tamu-tamu turis kan. Iya dong. Kayak dari KL, Malaysia, dari Malaysia ya kan, Iya, dari benar. Singapura. Terkadang gini Bim, terkadang banyak barber ya. Pengen banget tuh, pengen lah motongin bule. Kebanyakan orang bilang kepala bule tuh mulus lah segala macem lah. Bener gak? Bener. Itu ini ibaratnya keinginan lah, bukan impian ya. Keinginan seorang barber pengen lah motongin bule. Udah siap motongin, ngerasa kayak
kepuasan tersendiri lah gitu, benar nggak? Tapi iya sih, Bim. Iya, benar nggak Bim? Karena dulu gini loh, waktu masih di Medan, Iya, benar. aku kayaknya pengen sih gunting rambut bule gitu. Iya ya. Gimana sih rasanya gitu? Iya, benar. Potong rambut bule. Ternyata Ibaratnya sesuatu yang berbeda nih gitu. iya, kayak hal baru gitu kan. Iya, benar. Ternyata begitu sampai di Batam, bahkan hampir sering tuh guntingin rambut bule loh. Boleh gitu ya. Oke. Jadi kayak nambah ilmu lagi, kayak Iya. buat upgrade diri, kita buat belajar lagi gitu kan. Iya, benar. Belajar lagi bahasa Inggris lah, bincang-bincang bahasa Inggris Walaupun lah. yes no aja ya gitu. Tapi memicu loh. Oh, Itu kayak memicu ya. tanpa disengaja pelajaran baru yang tanpa kita sadari kita udah mempelajari hal baru gitu. Benar banget. Coba bayangin. Iya, benar. Ibaratnya apa? Berarti hal itu udah dirasakan lah gitu ya. Ya, udah motong bule udah kesampaian gitu. Ada ya. kesenangan. Ada kesenangan Kepuasan hati kepuasan sendiri. sendiri. Cuman nih Bim, kan banyak orang bilang kepala bule itu mulus lah, segala macem lah, bagus lah kalau dipotong. Bima sendiri ngerasa iya bener nggak sih motong bule itu bisa dapetin hasil yang lebih dari motong orang Indo? Gimana? Bim? Kalau dibilang iya, pasti iya juga. Iya juga ya. Dibilang enggak juga. Karena tergantung bahan sih. Maksudnya kayak Oh iya paham, benar. yang pasti kan rambut enggak kita bilang rambutnya itu pasti tetap sama, semua bule Iya. itu sama. Benar. Tetap kayak orang Asia, orang Indo juga. Iya. Tetap ada yang namanya rambut lurus, Iya. rambut keriting gitu Iya, kan. benar. Tetap ada gitu. Tergantung kita aja gimana kita ngulik kepalanya seperti apa. Iya benar. Yang pastinya ada perbedaannya kalau Ada dibilang perbedaannya. enaknya rambut bule ini kan kebanyakan. Iya, Kebanyakan struktur kepala mereka itu lebih kayak rapi sih. Iya. Oh rapi ya. nggak Rapi. ada- Kalau kita Asia kan kebanyakan ya nggak mayoritas ya. Kalau kita bilang Asia kan banyak polisi tidur. Iya, polisi tidur ya, banyak ombak gitu ya. Iya. Banyak ombak ya. Ada yang lekuk ke dalam gitu ya, ada yang ngejendung keluar gitu ya. Oh iya. Berarti lebih struktur kepala mereka tulang kepala lah Ya, ya. kebanyakan. Ah, Kebanyakan tuh ada yang lebih rapi sih. Iya, lebih rapi Kayak ya. Bulat-bulat sekalian Oh gitu kan. iya. Oke lah Bim. Gengs. Gitu nih. Kalau pesan dari pesan moralnya dari Bima ya untuk di luar, kalau bisa kita mungkin nih penyampaian dari Bima, kalau bisa kita sama-sama ya kita pengen Saling COVID support lah. saling support COVID ini kalau bisa COVID cabut lah geng, cabut capek. Kalau bisa COVID tolonglah paham lah ini nyari makan geng. Kalau bisa cepat cabut, udah capek karena nggak dari segi kami aja yang tukang cukur ya, nggak Yang dari segi merasakan kami ini. tukang cukur aja yang ngerasain, semua orang ngerasain. Udah itu Bima sendiri untuk kita warga Batam ini khusus geng Batam nih garis bawah anak Batam kalau bisa kita ya makin lebih maju lagi lah. Kalau bisa kita bisa lebih maju daripada nggak usah kita nggak usah tolak ukur kita mau lebih maju nggak. Kita nggak ngambil tingkat sombong ya. Iya. Nggak ada tingkat sombong. Tapi kalau bisa kita bisa bersaing sama kawan-kawan yang lain di luar. Cuman bersaing secara sehat gitu. Jadi Bima juga pengen mungkin ya kan. Bukan pengen sendiri sih. Pengen sendiri ya. Pengen semua. Pengen semua ya. Ya. Ibaratnya Keinginan semua orang gitu. Iya, Bukan keinginan benar. sendiri. Bima dan kawan-kawan di luar sana, kalau bisa di Batam kita lebih maju lagi, lebih solid lagi. Kalau bisa nggak ngelihat lu di barber ini nggak ngelihat ras lah gitu ya. Kalau bisa kita sama-sama lah, ayo comeback lah. Walaupun di dalam pandemi ini, kalau bisa kita sama-sama maju, ya bergerak sama-sama lah. Gitu. Nggak usah ngomong harus buat komunitas lah apalah segala macam, nggak usah. Jadi kayak lebih kayak nyentuh ke pribadi masing-masing. Iya, pribadi masing-masing. Daripada Benar, kita mikir benar. kayak komunitas tuh kan pasti susah buat nyatu Iya, benar. pikiran benar, orang yang benar, berbeda-beda. Benar. Lebih diberatnya lebih ya udahlah kita sama-sama maju. Kita ada di Batam, kita tingkatkan lagi, kita naikin brand Batam. Ya, itu ya Bim ya. Lebih ibaratnya pengen maju sama-sama lah. Batam ini kalau bisa sama-sama maju gitu. Bahwasannya gini, kita mau tunjukin buat barber
di luar juga. Batam juga punya barber yang berkompeten bertalenta lah gitu ya. punya potensi juga kan. Karena selama ini kan kalau kita bilang Kepri ini kan termasuk kayak lumayan redup lah. Ya, benar. Kalau untuk seorang barber. Iya sih. Siapa sih barber yang terkenal di Kepri? Iya. Yang lalu mungkin kita udah tahu siapa Ya, gitu kan. benar. Tapi kan karena nggak ada yang expose terus gitu. Iya, Kan. benar sih. Jadi kayak orang-orang tuh udah kayak mulai redup. Iya. Siapa sih sekarang? Siapa sih sekarang? di Kepri? Siapa sih di Kepri gitu ya? Oke lah. Ada kita kalau bisa lah kawan-kawan di Batam, kalau bisa semua Kepri lah ya. Kepri dimanapun, kalau bisa kita di daerah masing-masing saling support, jangan ngerendahin satu sama lain. Kalau bisa, nah kita bergerak di bidang yang sama dan kita bisa support satu sama lain sih. Saling kita survive sama-sama. Ya, kita survive sama-sama. Maju aja sih untuk kita yang bergerak di bidang barber, selalu maju, jangan putus harapan lah. Covid ini nggak ada. Oke. Ya, Bim, sampai situ aja. Makasih banyak nih malam nih. Makasih banyak mau bercerita dan berbicara di Kota Hitam Podcast. Thank you podcast The Kota Hitam.